Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat pagi hari ini Minggu Paskah. Kita memperingati hari Tuhan kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan sudah mengalahkan maut untuk menebus setiap kita orang yang berdosa. Terima kasih kemurahan Tuhan. Kita boleh ada datang untuk beribadah pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami bersyukur oleh karena kasih-Mu yang sempurna, kasih-Mu yang luar biasa. Kami masih ada pagi hari ini. Kami mau datang Tuhan, masuk dalam ruang yang kudus untuk memuji menyembah-Mu. Pagi hari ini kami memperingati hari kebangkitan-Mu. Tuhan menebus kami, Tuhan mati bagi kami, Tuhan bangkit bagi kami. Ini kami Bapa, kami datang pagi hari ini. Kami serahkan setiap rangkaian ibadah dari awal pertengahan dan berakhirnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau hadir pagi hari ini di tengah-tengah kami. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dan juga saudara-saudara kami yang masih di dalam perjalanan menuju tempat ini, mari Tuhan hantarkan dengan selamat di tempat ini, sehingga kami boleh menaikkan syukur kami di hadapan-Mu, boleh bersama bersuka cita di hadapan-Mu. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Bapa. Kuasa darah-Mu membungkus tempat ini dan sekitarnya, tubuh jiwa dan kami dibungkus darah Yesus. Dan kami tidak izinkan kalau ada setan iblis yang mengganggu ibadah pagi hari ini. Roh jahat bentuk apapun, sakit, penyakit, roh intimidasi, roh apapun yang mau mengganggu pikiran kami pagi hari ini, yang tidak membuat kami konsentrasi, kami mau bersatu hati. Kami ikat, tolak, patah, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami patah, hancurkan di dalam nama Yesus. Biar kuasa mau bekerja di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami persembahkan hidup kami ke dalam Tuhan. Kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau katakan memasuki ruang Maha Kudus. Kita masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, darah yang sudah tertumpah bagi Tuhan. Pagi hari ini kita mengingat kebangkitan murid kita Yesus Kristus yang menyelamatkan hidup
atas kayu salib. Engkau bangkit dari kematian untuk menebus kami orang berdosa, untuk memberi kami kehidupan, supaya kami hidup berkemenangan, supaya kami hidup kekal bersama Engkau. Terima kasih Bapa buat kematian. Terima kasih Tuhan buat kebangkitan di dalam hidup kami. Bapak Ibu Saudara, naikkanlah syukur di hadapan Tuhan. Pagi hari ini tidak ada karena kekuatan kita, tapi karena kasih-Nya yang besar yang Dia berikan bagi kita untuk menyelamatkan hidup kita. Mari bersyukurlah selalu kepada Tuhan, karena Dia memberi kehidupan bagi kita. Bapa, semua kami bersyukur. Kami punya anak seperti Engkau. Engkau yang melayakkan hidup kami semua di hadapan-Mu. Kami orang berdosa, tapi karena kasih-Mu yang besar, Engkau menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan Engkau melayakkan kami untuk memanggil Engkau Bapa. Kasih Tuhan yang selalu
ini kita merayakan kebangkitan Tuhan kita. Mungkin setelah pujian ini kalau ada yang mau bersaksi saya persilakan. Tapi kita akan pujian Allah bangkit. Juga berkati tangan kami memberi
Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Puji dan syukur hanya kepadamu Bapa dan Tuhan kami Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau Elohim Yahweh Yeshua HaMashiach yang menciptakan langit, bumi, lautan beserta isinya. Tuhan Yesus, pada hari ini kami patut bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena Engkau 2000 yang tahun yang lalu telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Pada hari ini kami memperingati hari kebangkitan Tuhan. Engkau sudah menang dan sudah mengalahkan maut di atas kayu salib. Kami patut bersyukur Engkau telah bangkit dan hidup sampai selama-lamanya. Kami merasa bangga memiliki Tuhan seperti Engkau Tuhan. Engkaulah junjungan kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya yang kami sembah, kami puji dalam hidup ini. Tuhan Yesus, kami punya pengharapan, karena Engkaulah satu-satunya dan tadi antara orang mati bangkit dan hidup sampai selama-lamanya. Dan Engkau bangkit memberikan kehidupan kepada kami untuk memberi hidup yang kekal bersama Engkau di dalam kerajaan Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian dari firman Bapa. Biarlah Engkau urapi kami satu persatu di tempat ini dan kuasa Roh Kudus. Pakai hamba untuk menyampaikan kebenaran firman pada hari ini Bapa. Malam kami peringati hari kebangkitan-Mu. Kami percaya Tuhan, dan kebangkitan-Mu ini kami diperbaharui iman kami dari hari ke hari untuk menuju kesempurnaan seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas pengorbanan-Mu, atas kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan Yesus, berfirman-Lah pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarnya. Urapi hamba, pakai hamba, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa mohon dan berucap syukur. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, selamat hari Paskah, Salam. Pada hari ini adalah hari yang sangat memberikan kebahagiaan bagi kita. Karena apa? Karena pada hari ini Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia sudah berkorban di atas kayu salib, mempersembahkan tubuh dan darahnya untuk menebus dosa kita, sehingga kita boleh diselamatkan. Kita bangga memiliki Tuhan kita seperti Yesus. Tidak ada Tuhan sepertilah Tuhan agama lain. Kalau nabi-nabi lain tidak ada yang bangkit. Nabi seperti kita pun tidak bangkit. Dia mati selama-lamanya. Tapi Nabi yang terakhir
Dia katakan, akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang akhir, yang awal dan yang akhir. Dan Yesus katakan juga di dalam Yohanes pasal 13 ayat 13, kata muridnya, engkaulah guru dan Tuhan. Kata Yesus, tepat apa yang kau katakan, akulah guru dan Tuhan. Itu sudah jelas. Yesus sendiri, tepat apa yang kau katakan, akulah guru dan Tuhan. Itu Yohanes pasal 13 ayat 13. Lalu lagi ada percakapannya dengan Nikodemus, tunjukkan pada kami Bapa itu. Tapi apa yang dikatakan? Sekian lama engkau bersama-sama dengan aku Filipus, tapi engkau tidak mengenal aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus itu adalah Elohim, Yehova, Allah. Pada hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib kurang lebih 2000 tahun lalu. Kita merasa bahagia, merasa sukacita karena kita punya pengharapan Yesus kita bangkit hidup selama-lamanya, dan kita pun akan seperti Dia. Kita walaupun secara jasmani kita mati, tapi secara rohani kita terbangkitkan tubuh, roh dan jiwa kita. Dan orang percaya kematiannya satu kali, kematian secara jasmani. Rohaninya, roh dan jiwanya tidak akan mati. Dia diselamatkan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi orang tidak percaya, dia akan mati dua kali, mati secara jasmani dan mati secara rohani, dan terpisah dari Allah, dari Tuhan selama-lamanya, dan masuk ke dalam penghukuman kekal selama-lamanya. Bapak Ibu sidang jemaat, firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini saya ambil dari Lukas pasal 24 sampai pasal yang ke-12. Pembacaan firman Tuhan untuk renungan kita pada pagi hari ini saya ambil dalam Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Yang demikian bunyinya, kebangkitan Yesus. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu,
Dan setelah mereka kembali dari kuburan, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Maria Magdalena, ya, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan itu juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, judul khotbah saya pada hari ini, ya, Yesus bangkit mengalahkan maut dan memberikan kemenangan kepada orang percaya. Yesus bangkit mengalahkan maut dan memberikan kemenangan kepada orang percaya. Di dalam ayat yang kelima, saya mengambil ayat kelima dari pembacaan tadi. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Kemudian yang Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Bapak Ibu, pada waktu itu, ya, murid-murid Tuhan Yesus, mereka merasa kehilangan orang yang mereka kasih. Juga perempuan, ya, termasuk Maria Magdalena atau Maria Magdalena tadi, ya, dan Maria ibu Yakobus, Yohana. Mereka pergi ke kubur Yesus pagi-pagi. Dan pada waktu itu mereka melihat bahwa kubur Yesus sudah kosong, ya. Yesusnya tidak ada. Dan pada waktu mereka, dua orang mereka, ya, sama seperti dia waktu dia lahir, mereka datang memberitahu bahwa Yesus akan lahir. Demikian juga setelah dia bangkit, mereka memberitahu kepada Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan yang lain bahwa Yesus, dikatakan oleh mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ini bukan dari manusia, ini dari surga, dari malaikat. Kesaksian ini kemudian disaksikan oleh Maria Magdalena. Dan pada waktu saya membaca dalam Yohanes, ya, juga Maria Magdalena ini sebenarnya dia melihat Yesus di belakang. Tapi kata Tuhan Yesus, engkau belum bisa menyentuh, karena aku belum pergi kepada Bapa. Tapi Maria Magdalena ini menyangka ya tukang pembersih kebun. Dia pun tahu bahwa Yesus itu bangkit. Kiranya mayat Tuhan Yesus itu dicuri orang dan dipindahkan. Lalu malaikat Tuhan yang menyatakan, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Tuhan menyatakan dirinya kepada murid-muridnya ya. Yang pertama tadi kepada Maria Magdalena waktu di kuburan. Ya. Kemudian yang kedua, Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus kepada dua orang di jalan Emmaus, kepada dua orang muridnya. Mereka tidak tahu bahwa Yesus itu sudah bangkit waktu itu. Ya. Tapi katanya ketika mereka berkumpul dan masuk dalam rumah bersama-sama, waktu itu mereka mengadakan perjamuan, memecahkan roti, dan mereka baru sadar bahwa Yesus itu sudah bangkit. Ya. Kemudian yang ketiga, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di dalam Lukas pasal 36 ayat 49. Kemudian yang keempat, Yesus menampakkan diri kepada Thomas yang terakhir waktu itu. Tapi Thomas ini orang yang tidak percaya. Dia katakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangan dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku tidak percaya. Ini Thomas. Tapi kata Tuhan, ini cukup tanganmu ke dalam bekas lubang paku di tanganku dan lambungku, baru dia percaya. Nah, ini kesaksian ini membuktikan bahwa ada secara fakta dan kenyataan, bukan seperti nabi-nabi palsu. Ya. Sejak dari dia lahir, ya, sudah diberikan, ada malaikat memberikan kesaksian, menyatakan bahwa Yesus lahir, dan kepada gembala-gembala dan kepada ya ahli-ahli roh itu ya kebintangan. Kemudian banyak lagi. Jadi kesaksian Yesus itu betul-betul mati, bukan seperti dalam tua Yesus itu disalibkan diganti oleh orang lain. Tidak, dia disaksikan oleh beribu-ribu orang, beratus-ratus ribu orang ya. Ya, bangkit pun disaksikan sekitar 5.500 orang waktu dia sampai berangkat ke surga. Bahwa dia membuktikan bahwa itu memang dia Allah, memang dia Yahweh, Elohim, Yeshua Masih. Dan di dalam Tuhan Yesus ada kuasa ilahi. Memang dia adalah 100% manusia, 100% Allah. Kenapa kata 100% manusia? Karena dia mempunyai daging, mempunyai Tuhan. Nah, di dalam Tuhan Yesus itu ada roh Allah. Dia katakan, tidak tahukah kamu aku dan Bapa adalah satu? Apabila kamu melihat Bapa, apabila kamu melihat aku melihat Bapa. Dan pribadi Allah itu ada di dalam Yesus. Dia ada kuasa ilahi. Itulah yang menunjukkan kuasa. Dan itulah kenapa dia disalibkan, mati dan dikuburkan dan bangkit. Karena dari kitab Musa dan para nabi-nabi dan kitab nabi-nabi sudah diberitakan dari tahunan dan ratus tahun itu sebelum Yesus lahir. Dan kenapa Yesus menjadi manusia? Karena dia menjumpai umatnya manusia.
supaya manusia itu tahu tentang pribadi Allah itu. Siapa ya pribadi Allah itu? Kita mengenal Allah kita di dalam Yesus Kristus, itulah pribadi yang mengasihi. Karena kasih Allah kita di dalam Yesus Kristus itulah Dia menyatakan dirinya kepada manusia. Ya, bukan hanya perkataan-perkataan. Dia firman dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya firman itu bersama dengan Allah. Firman itu Allah. Dan firman itu menjadi manusia. Jadi firman Allah yang hidup. Firman itu tidak bisa dipisahkan dengan Allah. Firman yang hidup. Dan Allah itu berkarya melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan orang Kristen itu Tuhannya tiga, bukan. Makanya katakan Tritunggal. Saya melihat pernah mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan bahwa dia katakan dia matahari mempunyai matahari itu esanya matahari mempunyai apa? Terang, ya kan? Sudah mempunyai terang. Apa yang kita rasakan? Panas. Matahari itu keesakan. Matahari mempunyai terang. Terang itu adalah Yesus adalah terang gantara dunia. Panas. Yang adalah Roh Kudus yang memelihara diantai kita dan menyadarkan kita sebagai orang berdosa. Jadi tiga cara matahari bekerja. Matahari keesaannya dia mempunyai sinar dan mempunyai panas. Begitu juga Allah kita di dalam Yesus Kristus melalui firman yang hidup, itu kasih Allah. Allah kita di dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudusnya, Rohnya setelah terangkat ke surga, Yesus akan memberikan Rohnya kepada murid-muridnya untuk jadi saksi dan menyadarkan mereka supaya mereka percaya dan bertobat dan melayani Tuhan. Jadi itu cara Allah bekerja. Ada tiga cara Allah bekerja untuk menyelamatkan manusia. Nah, cara Yesus Kristus adalah kasih Allah, firman yang hidup. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat dalam Lukas pasal 46 sampai 47, pasal 24 ayat 46 sampai 47. Lukas ya, pasal 24 dan ayat 46 sampai 47. Demikian bunyinya. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita. Saya ulangi, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Bapak Ibu seperti yang dikasih oleh Tuhan, Yesus sudah tertulis ya, baik dalam kitab Musa dan kitab Nabi-Nabi ya, dan kitab Perjanjian Baru, Injil ya. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dia harus menderita dan bangkit. Dan untuk penebusan dosa itu bukan hanya ya, dosamu sudah kuampuni.
dengan melalui Tuhan Yesus Kristus dengan tubuh dan darah. Kenapa? Karena dosa dijatuhkan dalam tubuh dan darah. Dosa dijatuhkan dalam darah. Dia harus ditebus dengan tubuh dan darah yang begitu mahal. Tubuh dan darah yang maha kudus, maha suci. Bukan ditebus dengan barang dunia yang parah ini, dengan emas dan perak, tapi dengan tubuh yang begitu mahal, yang tidak ada tandingannya lagi di dunia ini, yaitu tubuh yang kudus dari tubuh Yesus dan darah Yesus. Kenapa? Supaya dari kutuk dosa itu adalah maut. Maut itu adalah kematian. Roma 23 ayat 3, ya. Roma 23 ayat 3, upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Dosa itu maut. Dan maut itu tidak dibayar hanya begitu saja. Harus dengan tubuh dan darah yang kudus. Dan dia harus mengorbankan dirinya. Dan dia menunjukkan kasih yang nyata. Ya. Kasih yang tulus. Ya, kasih yang murni. Ya, dia korbankan dirinya. Dia kosongkan dirinya dari kerajaan jadi miskin supaya kita jadi kaya. Jadi tubuh yang kudus tadi dia persembahkan tubuh dan darahnya untuk menebus saudara dan saya dari dosa, dari maut tadi, dari lumpur dosa itu dia basuh dengan darahnya yang kudus sehingga dosa saudara dan saya putih bersih seperti salju. Dulu kita lihat penebusan dosa itu dengan darah domba, ya, kambing domba dipersembahkan, Habil dan Kain dipersembahkan korban persembahan itu. Habil persembahkan ya domba-domba yang bagus. Kalau maksudnya persembahan darah domba itu dipercikan di mezbah tanda penebusan dosa, tapi tidak cukup. Lihat, manusia harus tebus dirinya dengan tubuh dan dirinya sendiri. Dia harus menebus kita dari dengan tubuh dan darahnya yang kudus itu dari lumpur dosa itu. Kenapa? Karena kutuk itu tidak main-main. Karena kutuk itu adalah maut, kematian. Nah, untuk menebus maut dan kematian ini, dia harus mati di atas kayu salib melalui tubuh dan darahnya sendiri. Dia persembahkan. Tapi dia bangkit, apa yang kata di dalam ayat 26 katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada harinya dan bangkit pada hari ketiga. Ya, dia harus menebus. Dan kenapa dia bangkit? Karena ada kuasa ilahi dalam diri Yesus. Karena Yesus bukan manusia biasa. Dia firman yang hidup dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya firman bersama dengan firman itu Allah. Dia berkuasa untuk mengalahkan maut. Dan maut ingin selama 3 hari dia di dalam kuburan, maut tidak dapat menguasainya. Kenapa? Karena Yesus, karena ada kuasa ilahi di dalam Yesus. Mungkin waktu itu tubuh secara semani Yesus setiap 3 hari itu memang mati. Tetapi kuasa Allah Roh yang membangkitkan dia, Bapa yang di surga, yang membangkitkan dia hidup pada hari ketiga. Dia bangkit dan hidup sampai selama-lamanya, sampai hari dan selama-lamanya. Itulah pengharapan kita. Nabi lain tidak ada. Bahkan Nabi terakhir dia tidak bangkit, dia masih dalam kuburan. Amin, saudara.
Yesus bangkit. Itulah kita percaya bahwa Yesus bangkit dan hidup sampai hari ini. Kita percaya. Dia memberikan jaminan kepada kita. Akulah, kata Yesus katanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui Yesus, karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Tanpa tubuh dan darahnya dicurahkan di atas kayu salib, mati dan dikuburkan bangkit, kita tidak akan ada pengampunan dosa. Karena firman Tuhan katakan ya, kita lihat dalam Roma pasal 6 ayat 9 sampai 11. Roma pasal 6 ayat 9 sampai 11. Yang demikian, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ini telah jelas bagi kita. Jadi karena kita tahu katanya bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak dapat menguasai lagi atas dia. Jadi setelah dia mati mengampuni dosa kita, dia hidup dan maut tidak lagi dapat menguasai. Karena dia sudah menang, dia hidup selama-lamanya. Tidak ada lagi pengorbanan untuk menebus dosa kedua kalinya, tidak ada. Hanya satu kali. Jadi dia biasa menang bangkit dan sudah mengalahkan maut. Maut itu adalah kematian, dan dia mengalahkan kematian. Makanya orang Kristen tadi matinya hanya satu kali secara jasmani dia, tetapi secara rohani dia bangkit. Dia akan mati dan ditempatkan di Firdaus, tempat penantian sebelum kedatangan Yesus. Tetapi orang yang tidak percaya, dia mati dua kali. Mati secara jasmani dan mati secara rohani, secara roh dan jiwanya. Kenapa? Karena hubungan dengan Tuhan Allah terputus. Kalau kita yang sudah percaya, kita sudah ditebus dengan darah yang kudus tadi, kita sudah dibenarkan dari dosa. Tidak lagi kita menghadapi kematian yang kedua. Karena kematian yang kedua ini adalah penghukuman, masuk neraka. Dan api ya, yang membakar orang-orang yang tidak percaya. Saudara-saudara yang dikasih, makanya kita harus paham siapa Yesus kan. Saya katakan tadi, Yesus adalah, dia nyata, akulah Tuhan. Benar kata dalam Yohanes 10 ayat 10, Yohanes 13 ayat 13 tadi, kata muridnya, engkaulah Tuhan, engkaulah guru dan Tuhan. Tepat apa yang kau katakan, kata Tuhan Yesus, akulah guru dan Tuhan, kata Tuhan Yesus. Berarti Yesus itu tidak diragukan, dialah guru dan Tuhan. Kemudian kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17 sampai 22. 1 Korintus pasal 15
17 ayat yang kedua. Dan demikian bunyinya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Selanjutnya, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat yang ke-20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ayat 22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dibangkitkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ini sudah jelas. Tapi yang benar ialah Kristus telah dibangkitkan. Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka kita sia-sia, kita masih hidup dalam dosa. Tapi karena Kristus benar, Dia bangkit, ya, kita katakan ini. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kematian datang karena satu orang manusia. Jadi maut itu kena dosa Adam dan Hawa. Manusia yang pertama gagal, ya, untuk menjaga hidup benar di mata Tuhan, hidup kudus. Tapi manusia yang kedua adalah manusia yang hidup yang kudus, yaitu Tuhan Yesus. Dia tidak gagal. Dialah yang membangkitkan, ya, yang menebus kita dari dosa, yang menyelamatkan kita dari hukum dosa. Dia bangkit, dia mengalahkan maut di atas kayu salib. Jadi kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya yang telah bangkit dan hidup sampai selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Kemudian ayat 26, 1 Korintus pasal 15 ayat 26, musuh yang terakhir yang dibinasakannya, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Setan maut itu adalah kematian. Jadi musuh manusia kita ini yang terakhir yang dibinasakan adalah maut itu, supaya kita tidak mati, supaya kita hidup bersama Dia selama-lamanya. Dia jamin saudara dan saya tidak akan menghadapi maut yang kedua kali, tidak akan mengalami kematian kedua kali. Yesus jamin, karena Dia sudah berkorban untuk saudara dan saya di atas kayu salib. Kita sudah ditebus dari tubuh dan darahnya, kita sudah disucikan dari lumpur dosa. Dia sudah mengalahkan maut dan bangkit pada hari yang ketiga. Kita peringati pada hari ini. Luar biasa Tuhan kita, jaminan keselamatan yang luar biasa, karya Tuhan luar biasa bagi hidup kita. Makanya kalau meninggalkan Yesus itu sangat rugi besar. Jadilah orang Kristen yang jangan Kristen ketiga.
Jadilah seorang Kristen yang sejati, Kristen yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan dari suam-suam kuku. Karena firman Tuhan katakan benar, siapa yang suam-suam kuku akan kubuntahkan. Bagi siapa yang hanya ya imannya panas-panas tai ayam, ya, Tuhan Yesus tidak mau. Kalau saudara dan saya ingin masuk surga, kita jangan suam-suam. Kita harus benar-benar jadi Kristen yang sejati, Kristen yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Walau situasi kondisi apapun di dalam dunia yang kita hadapi persoalan, kita tetap setia pada Tuhan, tetap mengiringi Tuhan sampai selama-lamanya. Dan Dia telah memberikan jaminan keselamatan pada Bapak Ibu, saudara dan saya di atas kayu salib. Dan Dia sudah bangkit pada hari menang, mengalahkan maut dan hidup selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Korintus pasal 15 ayat 53 sampai 58. 1 Korintus 15 ayat 53 sampai 58. Di sini katakan, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ayat yang ke-54, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat mati, ya. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ayat ke-55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat 56, sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat yang ke-57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat ke-60 terakhir, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Saudara Paulus kepada Korintus, dan supaya kita sungguh-sungguh, ya, karena Tuhan sudah memberikan jaminan keselamatan mereka yang bekerja untuk Tuhan, ya. Jadi payah kita diperhitungkan. Kita datang ke gereja dengan firman, Dia perhitungkan Bapak. Makanya kalau orang-orang Kristen suam-suam kuku, orang Kristen ketipu, oh Yesus, firman Tuhan saya pernah baca, jangan kamu suam-suam kuku. Apabila kamu suam-suam akan kumuntahkan. Arti keluar dari keselamatan, dari kitab kehidupan keluar. Yesus tidak mau orang-orang Kristen suam kuku. Yesus tidak mau jadi orang Kristen ketipu, hanya namanya dia Kristen. Yesus ingin orang Kristen yang sejati, yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ini yang ingin Tuhan. Makanya kata banyak yang ingin masuk melalui pintu yang sempit, tapi tidak mampu, ya. Banyak yang mau masuk melalui pintu yang sempit, tapi mereka banyak pintu yang lebar, ya. Jadi banyak ingin masuk, ya, tetapi tidak mampu. Tapi ingin masuk pintu-pintu yang lebar, ya. Pengajaran dunia sedikit. Orang-orang yang dipilih, kita ini orang yang dipilih. Kalau kita dipilih, berarti kita harus hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan.
Kemudian ayat yang terakhir ya, di ayat yang itu Lukas pasal 24 ayat 46 sampai 47 tadi. Ini pesan terakhir ya. Lukas pasal 24 ayat 46 sampai 47. Yang demikian bunyinya, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara mati pada hari yang ketiga. Dan lagi ayat 47 yang perlu kita perhatikan betul-betul. Dan lagi dalam namanya harus, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota. Ini para murid-muridnya ya. Jadi kita harus dapat ayat yang ini, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa melalui sampai kepada bangsa ya, mulai dari sekarang ya, mulai dari Yerusalem. Jadi pertobatan dan pengampunan dosa itu harus diberitakan kepada setiap orang ya, setiap yang percaya pada Yesus ini, yang sudah bertobat dan hidup benar, dan berita tentang pertobatan dan pengampunan itu harus diberitakan kepada semua bangsa, mulai dari Yesus, siapapun orangnya. Karena ini harus orang menerima keselamatan. Jadi pengorbanan Tuhan Yesus tidak sia-sia bagi kita. Kita mempunyai pengharapan akan memperoleh hidup kekal yang memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Amin. Berdiri kita menguji Tuhan. Allah bangkit.
atas pengorbanan Tuhan di atas kayu. Kami ucap syukur juga karena Engkau sudah bangkit pada hari. Engkau sudah menang, sudah mengalahkan maut. Kami sucikan dan tubuh dan darah dari lumpur dosa ini. Kami merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan mencari kami di atas untuk memperoleh hidup yang kekal dan tubuh dan darah mempersembahkan untuk kami. Terima kasih Tuhan, pengorbanan kasih-Mu begitu dalam, begitu tinggi, lebar, luasnya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Luar biasa Tuhan, kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau, Yesus. Engkau sudah berkorban. Engkaulah junjungan kami satu-satunya Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain yang kami sembah di dalam dunia, hanya Engkau Tuhan. Tuhan, yang adalah firman yang kami dengar tadi. Engkau telah bangkit dan menang, mengalahkan maut dan hidup selama-lamanya. Kami percaya Engkau telah bangkit hidup selama kami berangkat seperti Engkau. Kami akan bangkit dan hidup seperti Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang kami dengar pada pagi hari. Memberi kekuatan kepada kami untuk menguatkan iman kami, supaya iman kami teguh, tidak tergoyahkan. Kami ingin selalu mengiring Engkau sampai selamanya dan selama-lamanya. Karena kami tahu hanya Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau, Tuhan Yesus. Engkau telah memberikan jaminan keselamatan kepada kami. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman ini mengubah hidup kami, mengubah pandangan kami, sifat kami, yang hidup baru, harapan baru. Dan Engkau merancang masa depan kami yang penuh harapan. Kami percaya Tuhan sudah persiapkan di rumah Bapa. Engkau pergi ke rumah Bapa, Engkau persiapkan rumah. Apabila Engkau datang itu Engkau menjemput kami. Engkau berikan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Bapa. Kami tidak bisa membalas dengan apa, hanya membalas ucapan syukur. Terima kasih dan memuji muliakan Engkau dan memasukkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan kami serahkan hidup kami. Serahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat kita. Bapak Kepala kami ayat 10. Tuhan, Engkau pelihara sertai dia. Kau beri kesehatan, kekuatan kepada Tuhan. Berikan umur panjang kepadanya Tuhan. Dan biarlah Engkau melihara dia, menjaga bersamaan istri keluarganya Tuhan. Dan Kau pakai hamba Tuhan ini luar biasa untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa Tuhan. Tuhan, Engkau juga berkati gereja ini. Berkati bangku-bangku yang kosong, lalu jiwa-jiwa yang baru itu datang kepada di tempat ini Tuhan. Supaya mereka merasakan jamahan Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup mereka. Supaya mereka hidup baru di dalam Tuhan, harapan baru di dalam Tuhan. Supaya mereka menjadi anak Tuhan yang sejati, jadi orang Kristen yang sejati. Tuhan Kristen yang hidup, Kristen yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat di tempat ini Tuhan. Kau beri kesehatan, kekuatan, Kau bukakan pintu rezeki tingkap-tingkap lagi kepada mereka. Berkat usaha dan pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan juga anak-anak Tuhan yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Baik pemain musik, leader, Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan. Engkau beri kesehatan, kekuatan, dan Kau berkati pintu, bukakan pintu rezeki tingkap-tingkap lagi mereka, sehingga mereka tidak pernah kekurangan Tuhan. Dan pakai mereka untuk jadi alat anak-anak muda tempat. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pagi hari ini juga bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa kami, jauhkan bangsa kami dari pertikaian, dari pertumpahan darah. Jauhkan bangsa kena dari bencana alam, baik gunung meletus, gempa bumi, tsunami dan sebagainya. Dijauhkan dan berikan kita mainkan ketentraman pada bangsa ini Tuhan.
Berkati pemimpin kami Tuhan, dari Prabowo dan Gibran, Biro Hikmat Akal Budi Kebijaksanaan dalam pimpinan, baik dari pusat sampai ke pelosok tanah air Tuhan. Biro Hikmat Kebijaksanaan dalam pemimpin, agar mereka memimpin amin cucu sesuai dengan kehendak. Berkati kota kami Pangkalan Bumi ya Tuhan, beri kedamaian kesejahteraan kepada kami. Engkau juga berkati pemimpin kami Tuhan di kota Pangkalan Bumi ya Tuhan. Jauhkan bangsa dan kota Pangkalan Bumi dari pertikaian dan perpecahan apapun di dalam Pangkalan Bumi. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau memberkati hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Bapak Ibu. Firman Tuhan yang sudah ditaburkan boleh tumbuh berulang akar di dalam kehidupan kita, dilema di dalam kehidupan kita. Jika saat ini kita memberikan persembahan yang kedua, persembahan persepuluhan dan pembangunan dengan kasih Kristus, dan minta Ibu Ani pimpin kita di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kembali Bapak Ibu. Ya Bapa yang makasih, kami bersyukur pada Tuhan pada hari ini Engkau telah bangkit dan membebaskan kami dari segala dosa-dosa. Engkau baik dan Bapa, dan Tuhan pada kesempatan kali ini Tuhan kami memberikan persembahan kami Tuhan,
Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman pada pagi hari ini. Hari Senin, hari Jumat ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kemudian hari Sabtu ada ibadah anak Sabtu Ceria jam setengah 3 sore atau pukul 14:30 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan ibadah pemuda dan remaja jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kembali kita beribadah di rumah Tuhan pada hari Minggu 27 April 2025 dengan pelayan Tuhan, worship leader oleh Ibu Suryani, singer oleh Saudara Isa, Ibu Sunarsi dan Saudari Maria Angelina, pembicara firman Tuhan oleh Ibu Kristina Melani Budi Asikuti SPD, petugas persembahan Ibu Melinda Irwanis Topul dan Ibu Sophia, operator LCD oleh Stefanus Pristi, penerima tamu oleh Bapak Purwanto dan Ibu Anita Diah Kristiani. Khusus untuk pemuda, nanti barbeque-nya di depan sudah dibagi 4 tempat, jadi setelah ibadah langsung bisa ke teras gereja. Demikian dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Sebelum ibadah saya informasikan bahwa selesai ibadah ini kita jangan pulang dulu. Di depan sana tersedia berbagai saya undang kita sama-sama berdiri, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita sama-sama terima kasih Bapak. Kau telah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Kau juga telah memberkati kami dengan baik. Kami percaya pagi hari ini ada pemulihan kepada kami. Ada motivasi yang bagi kami semua untuk kami tetap memilih Tuhan, untuk kami tetap melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami boleh bersama-sama dengan Tuhan, dan kami juga yakin bahwa Tuhan akan menjadi kami sekalian, sehingga kami bisa tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat, dan kami juga boleh beraktivitas kembali sebagaimana sedia kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan